nih, karena banyaknya mahasiswa yang beres kelas langsung ke gacoan, Kita ada tips nih dari anak Tekpang untuk makan mie gacoan dengan gizi seimbang. Kita bakal jelasin kandungan gizi setiap menunya. Yakin kita akan menunjukkan mana lebih sehat. Oke. Stay tune ya! Secara umum, mie instan termasuk mie gacoan mengandung karbohidrat sebagai sumber energinya, kemudian sodium tinggi berasal dari zat masak, kemudian lemak berasal dari minyak goreng terutama, dan minyak tambahan lainnya seperti minyak cabai. Nah, proteinnya itu berasal dari mie itu sendiri dan juga bahan-bahan tambahan lainnya seperti daging cincang dan telur. Kemudian beberapa vitamin dan mineral yang ditambahkan seperti sayuran. Oke. Untuk perbandingan 3 mie gacoan yang populer, mari kita bandingkan perbandingan 3 mie gacoan yang sering dipesan oleh kalangan mahasiswa. Urutan pertama itu mie hong pimpa. Ciri khas dari mie ini sangat pedas, biasanya dengan tambahan minyak dan cabai yang banyak. Kandungannya itu tinggi sodium dan lemak karena mie ini itu menggunakan minyak cabai yang berlebih. Untuk pertimbangannya, jika Anda memilih mie ini, Anda harus mengurangi minyak dan cabai yang berlebih dan memperbanyak tambahan sayuran untuk menyeimbangkan nutrisi. Kandungan gizi dari mie hong pimpa ini terdiri dari 621 kalori, 69,3 gram karbohidrat, 16,7 gram protein, dan 31,1 gram lemak. Oke, urutan yang kedua itu yaitu mie gacoan. Ciri khas dari mie gacoan ini, tingkat kepedasannya itu di antara mie hong pimpa dengan mie suwit. Kandungan nutrisi dari mie gacoan ini hampir mirip dengan mie hong pimpa, namun mungkin mie gacoan ini lebih rendah tingkat kepedasannya dari mie hong pimpa. Kandungan gizi dari mie gacoan ini totalnya ada 661 kalori, 79 gram karbohidrat, 16,7 gram protein, dan 30,9 gram lemak. Nah, yang terakhir itu ada mie suwit. Mungkin ini mie suwit biasanya dipesan oleh anak kecil atau orang yang tidak suka pedas karena kalangan mahasiswa itu biasanya suka yang pedas-pedas. Ciri khas dari mie suwit ini rasanya itu lebih ringan dibandingkan mie hong pimpa dengan mie gacoan. Mungkin menurut saya mie suwit ini sama sekali tidak pedas dan sangat cocok sekali untuk yang tidak suka pedas. Apalagi yang ingin mengurangi minyak dan cabai, ini mie suwit sangat cocok sekali, guys. Kandungannya itu ada sodium, lemak, dan lebih rendah dibandingkan mie gacoan dan mie hong pimpa. Terutama jika Anda memilih tambahan sayuran yang banyak. Pertimbangan dari mie suwit ini bisa menjadi pilihan yang lebih sehat karena kandungannya itu sayurannya itu lebih tinggi daripada kedua mie tersebut. Kandungan gizi dari mie suwit ini terdiri dari 521 kalori, itu lebih rendah daripada mie gacoan dan mie hong pimpa, dan 66,9 gram karbohidrat, 13,7 gram protein, dan 17,8 gram lemak. Berikut adalah perbedaan antara siomay ayam, udang keju, udang rambutan, dan lumpia udang di gacoan berdasarkan ciri khas, bahan utama, dan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, siomay ayam. Siomay ayam ini ciri khasnya berbentuk seperti dimsum pada umumnya, terbuat dari ayam dan udang. Teksturnya itu lembut, juicy, dan rasanya gurih. Kandungan gizi yang terdapat pada siomay ayam di gacoan adalah total 205 kalori, 10,8 gram karbohidrat, 10,8 gram protein, dan 12,8 gram lemak. Lalu yang kedua itu udang keju. Udang keju ini ciri khasnya berbentuk seperti nugget, terbuat dari udang seperti olahan dimsum, namun isinya itu ada keju yang creamy.
teksturnya di luarnya itu crispy, tapi di dalamnya itu juicy. Untuk kandungan gizi yang terdapat pada udang keju totalnya 370 kalori dengan 27 gram karbohidrat, 6 gram protein, dan 26 gram lemak. Selanjutnya yang ketiga ada udang rambutan. Udang rambutan ini ciri khasnya sama olahannya seperti udang keju, adonannya, namun perbedaannya itu kalau udang keju kan isinya keju di dalamnya, tapi kalau udang rambutan ini tidak ada isinya, tapi dibalut dengan mie seperti mie pangsit. Jadi teksturnya itu di luarnya crispy, namun di dalamnya kenyal seperti dimsum pada umumnya. Untuk kandungan gizi yang terdapat pada udang rambutan totalnya 524 kalori dengan 39 gram karbohidrat, 11,8 gram protein, dan 35,4 gram lemak. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada lumpia udang. Lumpia udang ini ciri khasnya terbuat dari ayam, sayuran, dan udang seperti adonan dimsum. Lalu di luarnya dibalut kulit lumpia yang tipis sehingga teksturnya itu di luar crispy, namun di dalamnya kenyal. Karena metode masaknya itu digoreng. Nah, untuk kandungan gizi yang terdapat pada lumpia udang totalnya 183,6 kalori dengan 3,7 gram karbohidrat, 7,6 gram protein, dan 14,7 gram lemak. Jangan lupa untuk minumannya juga ya guys. Di sini ada pilihan minuman yang awalnya kurang sehat menjadi lebih sehat. Ingat, kalau kandungan gulanya itu rendah. Oke, di sini aku mau berbagi informasi. Yang pertama, yang pastinya mineral itu udah pasti terjamin sehat ya guys. Yang kedua, di sini ada gobak sodor. Ciri khasnya rasanya manis, segar, terus seringkali memiliki kombinasi campuran buah, soda, tambahan jelly ataupun nata de coco. Cocok sih untuk penggemar minuman manis dan juga ya menyegarkan dahaga juga ya guys. Tapi kalian tahu nggak sih kandungan gizinya itu ada apa aja dan berapa sih kandungan kalorinya, terus ada berapa banyak sih gulanya? Nah, satu cupnya itu total kalorinya ada 270. Sedangkan gulanya di sini cukup tinggi, sekitar 52 gram. Yang ketiga, ada lemon tea. Kalian pasti nggak asing kan dengan minuman yang nomor tiga ini. Ya, ciri khasnya minuman yang berbasis teh dengan campuran perasan lemon ataupun sirup lemon. Rasanya kalian tahu, kombinasi manis sedikit asam dan juga cocok untuk menyegarkan dahaga dan juga ya penikmat minuman yang suka teh yang khas gitu. Di sini kandungan gizinya ada 102 kalori. Untuk gulanya di sini ada sekitar 24,7 gram. Yang keempat, di sini ada peta kumpet. Ini tuh minuman yang 11-12 sama gobak sodor tadi. Gak jauh beda gitu. Kayak apa sih? Rasanya manis, terus ada campuran buah-buahan, sirup, mungkin juga ditambahin jelly ataupun nata de coco. Cocok juga sih untuk menyegarkan dahaga. Di sini kandungan gizinya ada 190 kalori, kurang lebih ada 30 gram gula. Nah, mulai sekarang kalian harus pintar-pintar untuk mencari makanan yang lebih sehat, ataupun kalau misalkan minuman itu atau makanan itu mengandung gula yang berlebih, coba deh minta ataupun menahan untuk memakan yang gulanya berlebihan. Itu bisa mengakibatkan penyakit ya guys, kayak diabetes, tensinya tinggi, ataupun punya apa ya, penyakit gula ya, punya berbagai macam. Oke, sekian dari aku, bye bye.
Dari data-data tadi, bisa kita simpulkan bahwa mie sweet lebih sehat daripada mie gacoan ataupun mie hong pimpa. Karena potensi penggunaan bumbu, penyedap rasa, ataupun bahan lainnya itu lebih sedikit. Seperti pedas yang berlebih, itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan ataupun penyakit lainnya. Selanjutnya untuk menu dimsum, siomay adalah pilihan terbaik yang paling sehat. Karena biasanya siomay ini dikukus. Metode ini biasanya tidak menggunakan minyak tambahan, sehingga lebih rendah kalori dan lemak. Tips makan sehat di mie gacoan. Yang pertama adalah kurangi minyak. Dengan mengurangi level kepedasan, potensi minyak cabai yang digunakan akan lebih sedikit. Yang kedua adalah tambahkan sayuran. Menambahkan sayuran seperti selada, kol, tomat, ataupun sayuran lainnya dapat meningkatkan kandungan nutrisi. Yang ketiga adalah pilih topping yang sehat. Seperti menu dimsum tadi, kita memilih yang dikukus untuk mengurangi asupan lemak jenuh. Yang keempat, kalian bisa kurangi atau bahkan hindari kandungan gula pada minuman. Dan yang terakhir, hindari porsi yang berlebihan. Porsi yang sedang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Maaf ya kalau kita masih ada kesalahan selama menjelaskan. Karena kita masih sama-sama belajar. Thanks for your attention and bye.